rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, kalau kita lihat kalimat pembuka dari teks kita ini dikatakan di situ nyanyian siarah Salomo. Dari kalimat pembuka ini kita mendapatkan dua informasi. Yang pertama bahwa Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian siarah, dan yang kedua nyanyian siarah ini ditulis oleh Salomo. Dan mengapa informasi ini penting nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya. Nah, saudara, nyanyian siarah itu kalau saudara baca kitab Mazmur dikelompokkan menjadi satu kelompok di pasal 120 sampai dengan pasal 134. Ada yang ditulis oleh Daud, ada yang ditulis oleh penulis-penulis lain, dan satu nyanyian siarah ditulis oleh Salomo yang baru saja kita baca teksnya. Nah, saudara, nyanyian siarah itu adalah Mazmur yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Dan ketika mereka pergi ke sana, di dalam perjalanan itu, di sepanjang jalan mereka akan menyanyikan nyanyian-nyanyian siarah, Mazmur-Mazmur itu. Dan mereka begitu bersukacita ketika mereka ada di dalam perjalanan itu, saudara. Nah, oleh karena itu perjalanan mereka untuk menyanyikan nyanyian, untuk pergi ke bait Allah itu, perjalanan itu sendiri sudah menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian siarah untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan mereka begitu bersemangat untuk datang ke dalam ibadah, ke dalam hari raya orang Yahudi itu. Nah, saudara, ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Hari ini kita datang ke gereja, kita datang beribadah, tidak perlu bersusah payah seperti orang-orang Israel pada masa lalu. Nah, mereka begitu bersemangat untuk berjumpa dengan Tuhan, dan seharusnya kita hari ini ketika kita datang beribadah, kita juga datang dengan antusias, dengan penuh semangat. Nah, saudara, tadi kita mendapatkan sebuah informasi bahwa Mazmur ini ditulis oleh Salomo, dan nanti kita akan lihat mengapa informasi ini penting. Saudara, teks ini kalau kita lihat, kita baca tadi, garis besarnya dari teks yang kita baca adalah bahwa kita ini perlu melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Karena tanpa Tuhan, maka semua usaha kita, semua yang kita perjuangkan dalam hidup ini akan menjadi sia-sia saja. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita perlu lihat mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu melibatkan Tuhan karena Tuhan itu adalah sumber keberhasilan kita. Kita perlu melibatkan Tuhan karena Tuhan adalah sumber keberhasilan. Ayat 1a tadi mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, saudara, di dalam hidup kita, kita tentu sedang membangun sesuatu. Saudara sedang membangun keluarga, membangun masa depan untuk anak-anak saudara. Saudara sedang membangun karir, membangun pekerjaan. Saudara mungkin sedang membangun pelayanan, membangun bisnis, dan lain sebagainya. Kita semua di dalam hidup ini sedang membangun sesuatu. Dan Alkitab mengatakan, Mazmur tadi mengatakan bahwa tanpa Tuhan yang ikut serta di dalam hidup kita, maka sia-sialah semua usaha kita di dalam membangun hidup kita itu. Tanpa Tuhan, sia-sia semua usaha kita untuk membangun sesuatu itu. Nah, saudara, ada dua kemungkinan kesia-siaan dari apa yang kita bangun itu. Yang pertama, kalau kita membangun sesuatu tanpa Tuhan, maka mungkin kita tidak akan pernah berhasil mencapai sesuatu. Kenapa begitu, saudara? Karena di luar Tuhan, maka kita akan hidup sembarangan. Mungkin kita akan hidup dengan tidak disiplin, mungkin kita akan hidup dengan tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian kita tidak berhasil membangun pekerjaan kita gagal membangun keluarga kita gagal membangun bisnis, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, saudara. Mungkin ketika kita membangun hidup kita tanpa Tuhan, mungkin secara materi kita bisa sukses. Ada orang yang kaya, tapi tidak kenal Tuhan. Ada orang yang sukses karirnya, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membangun sesuatu di luar Tuhan, walaupun secara material kita tampaknya sukses, tapi sebenarnya semua yang kita bangun itu akan menjadi sia-sia. Kenapa, saudara? Karena waktu kita membangun sesuatu tanpa Tuhan, maka ujung-ujungnya hidup kita hanya akan berujung pada kehampaan, kekosongan,
Dan semua kesuksesan itu tidak akan punya makna lagi di dalam hidup kita. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, apakah orang bisa sukses secara materi tanpa Tuhan? Tentu saja bisa. Di sekitar kita lihat banyak orang yang sukses secara materi tanpa Tuhan. Dan itu merupakan salah satu bagian dari anugerah umum Tuhan kepada manusia. Itu merupakan bagian dari keadilan Tuhan bagi manusia. Ada hukum sebab akibat ketika orang rajin bekerja, ketika orang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka peluang mereka untuk sukses menjadi semakin besar. Tuhan juga berkata di dalam Injil Matius pasal 5, bahwa Bapa di surga itu menerbitkan matahari untuk semua orang, baik untuk orang yang baik maupun orang yang jahat. Bapa di surga itu menurunkan hujan, baik bagi orang yang benar maupun bagi orang yang tidak benar. Artinya bahwa semua orang punya kemungkinan untuk sukses secara material. Tetapi saudara, walaupun orang yang tidak kenal Tuhan juga punya kemungkinan untuk sukses secara materi, tapi ketika mereka membangun itu tanpa melibatkan Tuhan, maka kesuksesan secara materi itu tidak akan bermakna apa-apa. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, sia-sialah semua usaha untuk membangun keberhasilan, untuk membangun kehidupan itu. Nah saudara, sebaliknya, mungkin saudara hari ini sedang berjuang, sedang bergumul, sedang punya banyak masalah mungkin, tapi ketika saudara melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, maka apa yang saudara bangun itu akan disertai oleh Tuhan, dan kita akan mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Nah, keberhasilan yang Tuhan beri itu keberhasilan yang utuh, saudara. Tuhan tidak memberi kepada kita hanya kesuksesan secara materi, tidak. Tapi Tuhan beri kepada kita keberhasilan yang utuh dalam hidup kita. Mungkin kita sedang berjuang dalam hidup ini, tapi ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mungkin kita sedang bergumul dengan banyak hal, tapi ada penyertaan Tuhan sehingga kita bisa menjalani itu semua dengan kekuatan, dengan sukacita dari Tuhan. Dan kemudian ketika kita melibatkan Tuhan, maka semua yang kita bangun itu, kita akan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam pengertian yang utuh, bukan hanya secara materi saja. Nah saudara, tadi saya sampaikan kenapa informasi bahwa Mazmur ini ditulis oleh Salomo itu merupakan sebuah informasi yang penting. Saudara, Salomo ini adalah salah satu orang yang paling berhak saya rasa untuk bicara tentang kesuksesan. Di dalam ukuran dunia, Salomo adalah orang yang sangat sukses, orang yang sangat berhasil dalam membangun hidupnya. Yang pertama, dia sukses secara materi. Saya mau tunjukkan salah satu catatan Alkitab seberapa sukses Salomo ini secara materi. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14-15 mencatat demikian. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14-15. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Saya mengutip terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang membantu kita mengkonversi satuan talenta itu. 1 tahun yang diterima oleh Salomo adalah 23.000 kilogram emas. 23 ton emas dalam 1 tahun. Ayat 15 mengatakan, belum terhitung yang didapat dari pedagang, yang didapat dari saudagar-saudagar, dan dari pedagang-pedagang, dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Nah saudara, dalam 1 tahun Salomo itu menerima 23 ton emas. Dan Salomo menjadi raja di Israel selama 40 tahun. Nah kita tidak mendapat informasi apakah setiap tahun seperti itu, ataukah naik turun setiap tahun. Tapi kita bisa menggambarkan betapa kaya Salomo ini, luar biasa saudara. Dan kemudian dia juga sukses membangun secara fisik. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 21 memberikan catatan begini. 1 Raja-Raja 10 ayat 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Saudara, gedung hutan Libanon itu adalah salah satu gedung dalam kompleks Istana Salomo, yang terdiri dari semuanya 5 gedung di sana. Dan dikatakan alat minumnya itu semuanya terbuat dari emas. Perabot-perabotnya terbuat dari emas. Nah, perabot-perabot di rumah saudara terbuat dari apa? Terbuat dari MDF, terbuat dari triplek yang dilapis dengan HPL, saudara. Alat minum kita terbuat dari gelas. Tadi malam saya minum teh panas karena setelah saya bongkar-bongkar dapur saya menemukan saya mendapat hampers Natal. Seperangkat alat minum, cangkir dan teko. Dan ketika minum dengan alat minum yang baru itu rasanya lebih enak saudara. Karena ada satu sensasi tersendiri yang baru. Maka ketika saya baca teks ini saya bayangkan seandainya saya dapat hampers Natal dari Raja Salomo.
Hampersnya berupa seperangkat alat minum teh. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena alat minum tehnya Salomo terbuat dari emas, saudara. Perak itu dianggap tidak berharga pada zaman Salomo. Begitu kaya, luar biasa dia, saudara. Dia juga orang yang punya kekuasaan yang besar. Kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja, selama masa Salomo tidak ada perang. Bangsa-bangsa lain di sekitarnya tidak berani berperang melawan dia. Dan Salomo juga seorang yang cerdas, yang sangat hebat mengatur urusan di kerajaannya itu. Jadi kita bisa simpulkan Salomo ini dalam ukuran dunia, dia orang yang sangat sukses, dan ketika dia bicara tentang kesuksesan, maka kita harus dengar apa pendapat Salomo tentang kesuksesan. Dan ternyata saudara, Salomo mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semua usaha orang untuk membangunnya. Sia-sia semua yang dikerjakan, sia-sia semua kesuksesan itu. Kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya, dan kalau Tuhan tidak terlibat di dalam membangun hidup kita. Saudara, karena itu kita perlu libatkan Tuhan dalam hidup kita. Melibatkan Tuhan itu bukan artinya Tuhan yang dipaksa untuk ikut agenda kita. Tuhan yang dipaksa mengikuti kita, tidak saudara. Tapi melibatkan Tuhan itu justru berarti kita yang harus mengikuti agenda Tuhan. Saya berikan contoh begini, misalnya saudara atau saya, kita kerja sama bisnis dengan seseorang. Kita membuat sebuah perusahaan, dan kemudian saham kita 10% di situ. Sedangkan saham partner kita adalah 90%. Nah saudara, ketika itu terjadi, maka tentu yang paling berhak mengambil keputusan adalah partner kita, yang punya saham lebih besar daripada kita. Saham kita minoritas, kita kebanyakan akan ngikut saja keputusan dari partner kita itu, saudara. Nah kira-kira seperti itulah ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita bekerja sama dengan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu jauh lebih besar daripada kita, Tuhan jauh lebih kaya, Tuhan jauh lebih berhikmat dan lebih pintar daripada kita, maka bukan keputusan kita yang kita jalankan dalam hidup ini, tapi justru kehendak Tuhan, justru keputusan Tuhan, justru agenda Tuhanlah yang harus kita kerjakan ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, mari pikirkan dengan berkat Tuhan ini, apa yang saya bisa lakukan untuk mengerjakan agenda Tuhan. Ketika saudara sukses dalam pekerjaan, mari saudara pikirkan, saya mau libatkan Tuhan dalam hidup saya, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan dengan kesuksesan saya ini. Kalau saudara punya talenta, diberkati dengan banyak kemampuan, saudara harus mulai berpikir, saya mau libatkan Tuhan dalam hidup saya. Maka apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi agenda Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan dengan talenta yang saya punya ini. Nah saudara, ketika kita membangun hidup kita dan membangun segala sesuatu dengan bersama dengan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan, maka kita akan mengalami kesuksesan, kita akan mengalami keberhasilan yang utuh. Mengapa saudara? Alasan yang pertama tadi, karena Tuhan itu adalah sumber keberhasilan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah semua usaha orang untuk membangunnya. Yang kedua saudara, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Karena Tuhan itu adalah sumber keamanan kita. Ayat 1b mengatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah pada zaman dulu saudara, kota-kota itu dilindungi dengan dinding-dinding yang tinggi dan tebal. Dan pada malam hari ada pengawal yang berjaga, yang patroli di sana. Ada yang berjaga di menara-menara, tapi ada juga yang keliling. Jadi di dinding-dinding benteng kota pada saat itu ada semacam gang kecil di bagian atas. Dan penjaga berpatroli di sana. Dan Salomo sebagai seorang raja yang hebat, dia sangat memperhatikan keamanan pribadi dan keamanan kerajaannya. Sudah bisa baca di rumah nanti, dalam 1 Raja-Raja pasal 9, dicatat di sana bahwa Salomo itu bukan saja membangun bait Allah, dia bukan hanya membangun istana yang megah, tapi dia juga memperkuat tembok-tembok kota yang sudah dibangun oleh Daud ayahnya dulu. Kenapa dia lakukan itu saudara? Karena dia mau mengamankan dirinya, dia mau mengamankan kerajaannya, dia mau mengamankan aset-asetnya. Dan Salomo juga punya kekuatan militer yang sangat kuat, tadi sudah saya singgung. Tidak ada kerajaan di sekitarnya yang berani berperang melawan Israel. Tetapi sebagai seorang yang mengamankan diri begitu kuat, sebagai seseorang yang punya semua fasilitas untuk melindungi dirinya,
Salomo bisa berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia benteng yang dia bangun itu, sia-sia kekuatan militer yang besar itu, semua itu tidak akan bisa memberikan rasa aman, kecuali kalau Tuhan yang melindungi dan menyertai dia. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada kita semua hari ini, bahwa tidak ada rasa aman yang sejati di luar Tuhan. Saudara bisa pergi kemana saja, saudara bisa menumpuk harta sebanyak apapun, saudara bisa mengamankan aset seteliti mungkin, tapi tanpa Tuhan terlibat dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah merasa aman di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah, saudara, tahun lalu saya membaca sebuah berita. Di dalam berita ini disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Swedia mengumumkan kepada rakyat Swedia untuk berjaga-jaga, untuk waspada, karena bisa saja Swedia akan terseret di dalam perang yang besar di Eropa. Dan mengapa ini menarik, saudara? Ini menjadi menarik karena dalam catatan sejarah, selama 210 tahun terakhir, Swedia tidak pernah terlibat perang dengan siapapun. Pada saat Perang Dunia Pertama, hampir seluruh Eropa terlibat, Swedia aman, tidak terlibat dalam perang. Perang Dunia Kedua, seluruh dunia terlibat dalam perang, Swedia aman, tidak terlibat. Tetapi tahun 2024 diberikan peringatan semacam itu. Maka rakyatnya, masyarakatnya menjadi panik, mengumpulkan barang-barang, mempersiapkan diri untuk situasi darurat dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah peringatan itu masih berlaku sampai tahun ini. Tetapi maksud cerita saya adalah bahwa di dunia ini tidak ada tempat di mana kita bisa menemukan rasa aman yang sejati. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan rasa aman di dalam aset yang saudara tumpuk. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan rasa aman di dalam lingkungan rumah yang mungkin dijaga dengan begitu ketat. Rasa aman yang sejati itu hanya kita temukan di dalam Tuhan saja. Nah, saudara, ada banyak orang yang berusaha mengamankan asetnya dengan cara berinvestasi, dengan cara beli polis asuransi yang banyak, dan itu sesuatu yang baik. Selama kita mampu, boleh kita lakukan itu. Tetapi jangan lupa libatkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara boleh mengamankan rumah saudara dengan CCTV, dengan menggaji satpam 24 jam, boleh. Kalau saudara mampu, itu sesuatu yang baik yang saudara bisa lakukan. Tapi jangan lupa menghadirkan Tuhan dalam hati saudara. Karena walaupun rumah saudara aman, dijaga CCTV, dijaga satpam, dijaga anjing galak, tapi kalau saudara tidak punya Tuhan dalam hati saudara, saudara tidak akan pernah merasa tenang, saudara tidak akan pernah merasa aman di dalam hidup ini. Saudara bisa baca nanti di rumah, Mazmur pasal 91 mengatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara, hari ini jadikanlah Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Di sekitar kita ada banyak badai, situasi ekonomi yang tidak menentu, situasi keamanan yang tidak memberikan kita rasa tenang. Tapi mari kita berlindung kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan mengatakan orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan merasa tenang. Karena Tuhan yang jadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kita. Di tengah masa depan kita yang mungkin belum pasti, saudara takut menghadapi masa depan, berlindunglah kepada Tuhan. Di tengah situasi ekonomi yang berat, nilai investasi saudara yang makin merosot, berlindunglah kepada Tuhan. Karena hanya dalam Dia ada rasa aman yang sejati. Dan rasa aman itu akan mengatasi semua ketakutan. Rasa aman itu akan mengatasi semua badai yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah hal yang kedua, bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan dan rasa aman kita. Nah, saudara, yang ketiga, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita? Karena Tuhan itu adalah sumber ketenangan untuk kita. Ayat yang kedua mengatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara, kadang kalau orang membaca teks ini dan berpikir bahwa kita itu menjadi orang percaya tidak usah kerja keras. Kita cukup santai-santai saja. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Ada yang berpikir begini, berarti kalau saya makin banyak tidur, saya makin banyak diberi oleh Tuhan. Kalau saya kebanyakan kerja, tidur saya cuma sedikit, Tuhan akan kasih saya sedikit, karena Tuhan memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, nanti kita akan lihat, teks ini tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bekerja. Bahkan di banyak bagian dari firman Tuhan, kita ini justru didorong untuk bekerja keras. Kitab Amsal mengatakan, belajarlah kepada semut. Semut itu tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang ngoprak-ngoprak, tidak ada yang mengatur, tapi mereka dengan sukarela bekerja untuk mengumpulkan makanan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 9 mengajak kita juga untuk giat bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa selama hari masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja lagi. Nah, saudara, kita justru diajak oleh firman Tuhan untuk kerja keras, untuk menjadi orang-orang yang rajin. Kalau kita malas, maka peluang kita untuk sukses itu menjadi semakin kecil. Ada banyak orang sekarang yang cari jalan pintas ya saudara ya, untuk cepat kaya, karena mereka malas kerja keras. Jalan pintas untuk segera lompat jadi kaya, lebih daripada beban kerja yang mereka kerjakan. Maka sekarang orang ada yang suka ngoplos barang-barang yang seharusnya tidak boleh dioplos. Kenapa saudara? Karena pengen cepat kaya. Untuk kerja mencapai kekayaan sebesar itu berat, prosesnya panjang, maka lebih baik dioploslah sesuatu yang tidak boleh dioplos itu. Dan rupanya oplos-mengoplos ini sudah jadi bakat dari banyak orang, saudara. Saya masih ingat dulu pada waktu saya kecil, kalau setiap kali saya makan tempe itu selalu ada kerikilnya, saudara, di dalam tempe itu. Setiap tempe walaupun itu potongan kecil selalu saya temukan kerikil di situ. Usut punya usut ya, setelah melakukan penelitian dan penyelidikan, saya menemukan bahwa ternyata supplier kedelai itu ketika mereka menjual kedelai kepada pengrajin tempe, kedelainya dicampur dengan kerikil supaya timbangannya jadi lebih berat, saudara. Itu puluhan tahun yang lalu orang sudah pinter ngoplos, dan rupanya sekarang makin pinter ngoplos, yang dioplos makin bermacam-macam dan hasilnya makin banyak, saudara. Nah, kita tidak boleh malas, kita harus rajin. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Dan ayat firman Tuhan ini tidak mengajarkan kepada kita untuk malas. Nah, saudara, ada cerita. Ya tentu ini cerita khayal ya saudara ya, tapi ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk belajar bahwa tidak ada jalan pintas di dunia ini. Ada seorang mahasiswa yang malas. Selama kuliah dia jarang masuk, jarang mengerjakan tugas, tapi untung dia bisa lolos dengan nilai yang pas-pasan. Nah, ketika dia lulus, dia juga malas cari pekerjaan. Dia berharap dengan santai-santai dia bisa kaya, dia bisa dapat uang banyak. Suatu saat ketika dia sedang rebahan, tiba-tiba dia menemukan ada sebuah lampu Aladin. Wah, saudara, lampu Aladin saudara tahu ya, kalau lampu Aladin itu mengeluarkan asap, maka kita bisa minta segala sesuatu, satu permintaan saja, dan permintaan itu akan dipenuhi. Nah, betul saudara, waktu mahasiswa ini yang baru lulus ini sedang rebahan, dia lihat lampu Aladin itu mengeluarkan asap, dan keluar suara dari sana, mintalah satu permintaan. Maka si anak muda ini, dia dengan cerdik, dia berkata begini, saya ingin sepanjang hidup saya cuma goyang-goyang kaki saja, tapi saya dapat uang banyak. Dan tiba-tiba saudara, permintaannya terkabul, celing. Dan dia menemukan dirinya menjadi tukang jahit. Seumur hidup kakinya goyang-goyang dan dia dapat uang dari goyang-goyang kaki itu. Kemudian di satu tempat yang lain ada seorang yang kerja di bidang konstruksi. Wah, saudara kalau kerja di bidang konstruksi, saudara tahu ya, tiap hari ketemunya sama cowok, sama tukang, sama mandor yang kasar-kasar semua. Dan rupanya bapak ini udah capek kerja di proyek konstruksi, temannya cowok semua saudara. Dan tiba-tiba suatu saat ketika dia sedang melamun sendirian, tiba-tiba muncul lampu Aladin di depan dia dan keluar asap di situ. Wah, kesempatan untuk dia. Dia bisa minta satu permintaan. Dia sudah capek kerja di lingkungan cowok-cowok yang kasar-kasar itu. Maka ketika ada satu kesempatan itu, dia mengajukan satu permintaan. Saya minta satu permintaan. Saya kerja dengan selalu dikelilingi atau di lingkungan cewek-cewek dan saya dapat uang dari sana. Dan tiba-tiba saudara permintaannya terkabul, celing. Dan dia menemukan dirinya menjadi penjual sayur keliling. Tiap hari dikelilingi oleh ibu-ibu perumahan. Kerjanya dilingkungi oleh cewek-cewek saudara. Nah saudara, masalahnya begini,
kerja jadi tukang sayur itu juga menderita loh saudara. Kenapa? Karena ibu-ibu perumahan itu kalau nawar sayur itu juga sadis saudara. Ya. Dan yang parah begini, ibu-ibu tuh seringkali merasa kalau berhasil menawar itu adalah sebuah prestasi untuk mereka. Satu ikat sayur yang harga 5.000, dia bisa beli harga 4.500, dia pamer kepada suaminya, "Pak, saya dapat sayur 4.500 padahal harganya 5.000. Nah, tahukah ibu-ibu bahwa prestasi ibu-ibu menawar itu, buat ibu-ibu itu prestasi, tapi buat penjual sayur itu sebuah penderitaan loh saudara. Nah, kenapa saya bisa tahu saudara? Karena tiap pagi di depan rumah saya itu ada penjual sayur yang ada di situ dan setiap hari dia dikelilingi oleh ibu-ibu perumahan di tempat saya itu. Saya tahu yang ada di pikiran saudara. Bu Abraham, istri saya nawarnya apakah juga sadis juga? Tapi tentu saya sudah siapkan jawabannya ya saudara ya. Istri saya sudah mendelegasikan semua tugas belanja pada asisten rumah tangga. Tapi harganya tetap dicek saudara setelah itu. Kalau harganya kemahalan disuruh pindah ke penjual sayur yang lain. Jadi ya akhirnya sama saja ya saudara ya. Ya saudara, itulah perjuangan ibu-ibu untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, luar biasa. Dan kita salut pada ibu-ibu. Lumayan ya ibu-ibu ya, kalau ada sisa uang belanja bisa dipakai untuk check out keranjang belanja yang sudah numpuk di Shopee itu lumayan. Ya saudara, itulah, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Kita semua harus rajin, harus kerja keras. Nah tapi kenapa teks kita tadi mengatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara, kata susah payah ini di dalam teks Alkitab dalam bahasa Ibrani itu artinya kurang lebih adalah pekerjaan yang dilakukan dengan penuh beban dan kekhawatiran. Jadi artinya ketika kita bekerja keras, mari kita kerja keras dengan rajin, dengan penuh semangat. Alkitab mengajarkan itu. Tapi kita tidak perlu bekerja keras dengan hati yang penuh kekhawatiran, dengan penuh beban, dengan penuh tekanan. Nah saudara, ketika kita kerja keras, ketika kita kerja rajin, kita sudah lakukan sesuatu yang baik. Tapi lakukanlah itu dengan bergantung dan berserah kepada Tuhan. Tidak perlu dengan ketakutan, tidak perlu dengan beban-beban kekhawatiran yang menekan kita. Dan teks kita juga memberikan kepada kita apa yang menjadi obat atas kekhawatiran itu. Kalau kita dinasehatkan untuk jangan kerja keras dengan penuh beban, dengan penuh kekhawatiran, maka tentu teks kita menyediakan obatnya. Nah saudara, obatnya itu atau jawabannya ada di ayat 2b. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara, apa maksudnya pada waktu tidur? Saya menemukan ada beberapa makna pada waktu tidur. Yang pertama adalah bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Jadi kita harus memang kerja keras. Itu sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus rajin bekerja dan berjuang dalam hidup kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Bahwa sumber kehidupan kita itu tidak berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi berasal dari kasih Tuhan yang selalu memelihara kita. Yang kedua, saya bisa memaknai teks ini, bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan pekerjaan kita. Saudara mungkin sudah bekerja keras seharian, saudara merasa apa yang saudara kerjakan belum mencapai hasil yang sesuai. Saudara sudah buka toko dari pagi sampai malam, saudara merasa omsetnya belum sesuai dengan harapan. Saudara sudah bekerja, mendidik anak-anak dengan baik dan lain sebagainya, berjuang dalam banyak hal dalam hidup ini. Dan saudara merasa belum mencapai sesuatu yang saudara harapkan. Maka teks Alkitab firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita tetap tenang, tidak usah stres, tidak usah khawatir. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, artinya Tuhan yang akan menyempurnakan semua usaha kita, semua pekerjaan kita. Saudara mungkin sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kok hasilnya belum seperti yang diharapkan. Jangan kita merasa tertekan. Percaya, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, ketika kita sudah lakukan yang terbaik, maka Tuhan yang akan menyempurnakan semua yang sudah kita kerjakan. Nah saudara, untuk pengertian yang ketiga, saya akan ajak kita untuk melihat dari satu terjemahan yang lain, yaitu dari terjemahan New Living Translation. Di dalam terjemahan NLT, Mazmur 127 ayat 2 ini, kalau saya terjemahkan bebas kira-kira artinya seperti ini. Tidak ada gunanya bagimu bekerja begitu keras dari pagi hingga larut malam, dengan cemas bekerja mencari makanan. Karena Tuhan memberikan istirahat atau memberikan ketenangan kepada orang
yang dicintainya. Nah saudara, terjemahan ini membawa kita kepada pengertian yang ketiga. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya Tuhan itu yang memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nah, saudara, kalau kita izinkan Tuhan hadir di dalam hati kita, kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan kita. Walaupun saudara bekerja keras, banyak beban dalam pekerjaan, serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan kita. Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saudara pada hari ini? Masa depan anak-anak, pekerjaan saudara, kesehatan, kondisi finansial atau apapun itu, bawa kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan tanggung beban kita sendirian, tapi serahkan kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang akan menyempurnakan semua usaha dan pekerjaan kita. Dan Tuhan juga mau memberi kepada kita ketenangan, damai sejahtera di dalam hati kita. Nah saudara, itulah 3 alasan mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan itu sumber keberhasilan yang seutuhnya dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan adalah sumber rasa aman kita yang sejati. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan di dalam hidup kita. Nah saudara, tadi sudah saya singgung di depan. Kalau kita melibatkan Tuhan, bukan berarti Tuhan yang harus ikut agenda kita. Bukan berarti Tuhan yang harus jadi tim sukses kita. Tidak saudara. Tapi justru ketika kita melibatkan Tuhan, kita harus bertanya dan kita harus memikirkan apa yang jadi agenda Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan kita mau taat menjalankan itu dengan segenap hati kita. Saya ingin menutup pesan firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita tentang seseorang yang bernama Sitistad. Sitistad ini adalah seorang yang hidup di Inggris di akhir abad 19 dan di awal abad ke-20. Dan dia seorang yang sukses dalam hidupnya. Yang pertama, dia orang yang lahir dari keluarga yang kaya raya. Yang kedua, dia seorang yang pintar. Dia masuk ke Universitas Cambridge, lulus di umur 23 tahun dan tidak mudah saudara untuk masuk di Universitas Cambridge. Dan yang ketiga, dia adalah anggota tim nasional kriket. Nah pada abad 19, kriket itu adalah olahraga paling populer di Inggris. Sepak bola belum populer seperti sekarang dan Sitistad adalah anggota tim nasional kriket Inggris. Kalau bisa dibayangkan hari ini, dia adalah seorang pemain timnas sepak bola Inggris yang terkenal di seluruh dunia. Dia seorang yang keluarganya kaya raya dan dia seorang yang pintar karena kuliah di Cambridge. Nah saudara, tapi kemudian di puncak karirnya itu, Stad kemudian tiba-tiba mendapat sebuah pemikiran di dalam pikirannya. Bahwa semua kesuksesannya itu hanya bersifat sementara. Maka kemudian dia memutuskan dia mau melakukan sesuatu yang akan bernilai kekal dalam hidupnya. Maka Sitistad tinggalkan semua kenyamanan di Inggris itu. Dia tinggalkan karirnya yang cemerlang itu dan kemudian dia pergi menjadi misionaris. Dia pergi ke Cina, pergi ke India, pergi ke Afrika, sampai dia meninggal di umur 70 tahun ketika dia menjadi misionaris di Kongo, di Afrika. Nah saudara, dia tinggalkan semua itu karena dia tahu apa yang jadi agenda Tuhan dalam hidupnya. Dan Sitistad membuat suatu pernyataan yang menarik yang saya sudah siapkan catatannya. Sitistad mengatakan begini, hidup ini hanya satu kali dan akan segera berlalu. Tapi apa yang kita lakukan bagi Kristus itu akan tinggal tetap. Saudara, hidup ini hanya satu kali dan itu pun cepat berlalu. Tapi apa yang kita lakukan bagi Kristus itu akan punya nilai yang kekal. Saudara, mungkin tidak semua dari kita jadi misionaris seperti Sitistad, tapi kita tetap bisa ada di pekerjaan kita masing-masing. Tapi dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, kita mau kerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Dengan sebuah kesadaran apa saudara, hidup kita hanya satu kali. Dan hidup kita juga akan cepat berlalu. Tapi apa yang kita lakukan bagi Kristus, itu akan punya nilai yang kekal. Tuhan memberkati.